Assalamualaikum Bu Riril. Waalaikumsalam, Bu Al. Oke, gimana kabarnya hari ini Bu Riril? Alhamdulillah sehat meskipun Sehat? hektik ya hari ini. Oh gitu, iya. Terlihat dari wajahnya Bu Riril kok kayaknya sedang ada masalah ini. Iya, Iya, wajah-wajah lagi di bermasalah. sekolah Bu Riril? Iya, masih di sekolah, Bu. Oh, Iya, persiapan oke. Persiapan? persiapan pulang. Oh, persiapan pulang. Oke. Iya Bu Riril di sini eh, apa namanya nanti kita akan melakukan coaching sebentar. Kita nggak punya waktu banyak untuk melaksanakan coaching. Nah, dalam pertemuan kali ini apa yang ingin Bu Riril sampaikan? Apa tujuan Bu Riril mengadakan pertemuan hari ini apa Bu? Ya, mungkin ini eh, curhat ya, apa istilahnya ya. Saya pengen ngobrol dengan Bu Al terkait mungkin ini ada masalah sedikit yang mengganjal, Bu. Kebetulan saya di tim BK itu saya ada berempat, kemudian Ya. kebetulan saya koordinator BK-nya, kemudian tiga teman saya yang lain itu masih baru. Dua itu masih baru, masih fresh, belum pernah punya pengalaman di BK, kemudian yang satu eh, diambil eh, diperbantukan begitu, diperbantukan di tim BK yang memang basicnya bukan BK. Jadi itu yang membuat saya apa ya sedikit khawatir. Kemudian eh, khawatirnya karena ini ya Bu, karena saya istilahnya di tempat saya di SMP 3 itu lumayan agak eh, bagaimana gitu ya terkait wali murid. Jadi sangat Hmm. responsif sekali. Jadi itu yang bikin saya was-was terkait tiga teman saya yang lain gitu. Oh gitu. Kekhawatiran apa yang Bu Riril rasakan sekarang? Ya, yaitu ya tentang teman-teman yang memang belum punya ini ya, belum ada pengalaman sebelumnya yang masih baru. Artinya dalam kebikaan ketika ada anak bermasalah, ketika di Hmm. kelas itu eh, masih ya masih apa ya masih belajar begitu. Meskipun saya juga masih belajar Bu tahapannya, tapi ketika memang posisinya di SMP 3 itu menjadi harus hati-hati begitu ketika kita mengambil suatu langkah tertentu, Hmm. sama ketika ada anak yang bermasalah begitu. Jadi Iya. gurunya juga apa teman-teman BK juga harusnya punya punya hal itu punya hal itu dalam artian kehati-hatian, kemudian ya itu lagu apa ya yang rasanya itu memang jadi PR saya. Oh gitu ya, berarti kalau saya tarik garis besarnya, berarti Bu Riril ini permasalahannya adalah kalau ini ya Bu ya, kalau saya tarik garis besarnya berarti Bu Riril ini punya tim BK, tetapi mungkin menurut Bu Riril kompetensinya kurang, ya apakah seperti itu? Ya betul Bu, Oke, terkait kompetensi ya. jam terbang ya pengalamannya masih Oh, belum, jam terbang. ya masih baru fresh graduate dan ada satu yang memang belum BK begitu Bu. Oh, memang Nah, yang dua yang ada yang fresh graduate, ada yang emang aslinya bukan BK tapi ya, ditugaskan menjadi guru BK ya. Oke. betul. Terus kemudian ini Bu, kalau misalkan menurut Bu Riril sendiri, apa sih yang membuat apa ya kekhawatiran Bu Riril kan tadi kan mereka harus berhati-hati ya, mereka harus berhati-hati dalam permasalahan di SMP 3. Apa ya? Kalau menurut Bu Riril sendiri, kemampuan mereka itu sekarang kalau misalkan saya punya angka 1 sampai 10, 1 itu kurang sekali, 10 itu sangat sempurna. Kemampuan mereka sekarang itu ada di level berapa menurut Bu Riril sendiri? Eh, mungkin posisinya ada di level 4 ya, 4 atau 5 mungkin. Hmm, gitu. Terus kemudian harapannya Bu Riril nanti
mereka itu dikatakan kompetensinya sudah bagus, sudah meningkat, sudah mampu lah menangani anak-anak di dalam apa ya urusan perbekaan seperti itu menurut Bu Ril nanti mereka harus ada di level berapa agar menurut Jadi Bu Ril kemampuannya itu sudah bagus gitu. ya betul. Iya, nah. Mungkin di level 7 sampai 8 ya Bu. Antara 7 sampai 8 mungkin menurut saya ideal ya lah. Saya tidak muluk-muluk sampai 10 ya. 7 atau 8 sudah cukup buat saya. Meskipun nanti kan pasti berprogres ya Bu. Untuk Ya. mm-mm, gitu. Kira-kira nanti potensi apa Bu dari dalam diri mereka tuh yang bisa Bu Ril kembangkan? eh Kalau di sini saya melihat ritmenya pasti akan berbeda ya ketika kita BK di tempat lain gitu. Kalau di SMP saya kebetulan kota itu yang sangat diperlukan adalah eh, yang istilahnya yang poin penting itu ketika kita berhubungan dengan wali murid gitu, yang melibatkan wali murid. Mungkin ketika sama anak-anak eh, kalau kita kan masih ini kita sudah di MGMP tes juga sudah ya Bu ya. Artinya kita tiap Mm-mm, kita agendakan untuk ketemu terus. Tapi untuk keterampilan untuk berkomunikasi dengan wali murid yang rata-rata memang pendidikannya menengah ke atas ya Bu. Pendidikannya maksudnya mm-mm, kalangan dosen, kemudian pegawai dan lain sebagainya. Artinya kan kita butuh butuh jam terbang kalau itu ya Bu. Kalau menurut saya, kemudian kemampuan untuk melakukan komunikasi yang baik dengan wali murid itu yang butuh jam terbang kalau menurut saya. oh, berarti kalau saya tadi garis besarnya di situ ini ya dalam penanganan di BK itu sering ya BK itu nanti akan berkomunikasi selain dengan siswanya juga ada pemanggilan dengan wali murid dalam menyelesaikan masalah seperti itu ya Bu ya. Iya, Nah, betul. nah, terus kemudian selain potensi untuk berkomunikasi dengan wali murid, kira-kira apa ya? Apalagi Bu yang bisa mereka harus mereka kuasai untuk mencapai level level itu. Iya, kalau kita kan di usia SMP ya, jadi ya minimal kemampuan untuk menguasai tahapan perkembangan anak usia SMP juga harus tahu, harus dipahami. Jadi kita juga harus menyelami kebutuhan mereka. Anak SMP itu sukanya sekarang apa gitu ya. Terutama IT, terkait IT. Mereka udah canggih-canggih. Minimal kita kan harus mengimbangi itu ya, Bu. Nah, itu yang di dua teman saya itu masih belum nampak karena terkait IT masih gaptek nih, Bu. Itu masih Hmm, belajar ya. Untuk yang satunya masih gitu. sudah bisa di apa optimalkan begitu. Sering saya minta bantuan. Yang dua ini agak ngelandot karena memang mungkin saya memahami ya karena kita sudah ini ya sudah dewasa ketika kita belajar hal baru itu butuh butuh effort luar biasa. Itu mungkin Iya. Oke, ya sih Bu, kalau saya pikir-pikir sekarang kan emang kita ada di zaman ini ya, ada di zaman era digital ya. Jadi bagaimanapun apa ya namanya komunikasi yang lewat mungkin lewat teknologi itu juga juga sangat diperlukan ya Bu ya. ya betul Iya, Bu. jadi oke, kalau misalkan saya boleh tahu ini Bu, teknik-teknik seperti apa Bu di SMP 3 itu? Maksudnya teknologi apa yang bisa digunakan yang biasanya digunakan apa ya? Biasanya kan setahu saya itu ya kalau BK itu kan hanya komunikasi, mungkin hanya butuh telepon dengan orang tua, Ya, dengan panggilan orang tua. Nah, seperti itu. Kalau di SMP 3 sendiri itu seperti apa? ya. Kalau kita kan juga ada Teknologi apa yang dimaksud? ya, kita kan juga ada layanan klasikal ya Bu, artinya masuk kelas. Jadi Ya. juga kita menyampaikan materi-materi juga harusnya kekinian, termasuk salah satunya program kita ada Smart Class gitu, yang Smart Class yang aktivitas kita sehari-hari yang menggunakan IT begitu, gitu. Jadi termasuk teman saya yang belum bisa IT itu masuk ke tim
di smart class karena memang kita mengikuti. Nah, itu yang kekhawatiran saya Hmm, sebenarnya. Ya, kalau terkait pembelajaran kan berarti banyak ya Bu, ada pakai ya. bisa, pakai Padlet. Yang selama ini saya sudah terapkan ya itu pakai Padlet, pakai Quizzes, pakai Kahoot, pakai macam-macam lah Bu, macam-macam Hmm, aplikasi yang kita buat yang menyenangkan, pakai Google Site misalnya materi-materi mm, kita buat di online di Google Site sehingga mereka mudah mengakses. Jadi istilahnya ya mereka memang bawaannya HP ya, jadi sebisa mm, mungkin ya materi apa biar kebaca oleh mereka, ya kita masukkan Google Site yang menarik dan lain sebagainya. Nah itu kan salah satu apa ya guru memang harus kreatif di situ ya. ya, oke. Terus gini Bu, kalau misalkan saya, oke. Oh iya Bu Riril, tadi menurut Bu Riril kan mereka sekarang ada di angka 4 ya kemampuannya. Terus menurut Bu Riril nanti mereka akan bisa menunjukkan kompetensi yang bagus kalau mereka di angka 7 dan angka 8. Kira-kira apa yang bisa diupayakan Bu Riril untuk mengantarkan teman-temannya Bu Riril dari angka 4 menuju ke angka 7 atau angka 8 tersebut? Rencananya apa nanti Bu Riril? Ya mungkin ya pertemuan MGMPS saya hidupkan lagi Bu. Saya lebih rutinkan lagi mungkin sehingga apa ya eh, apa namanya eh, kita saling sharing begitu, sharing keilmuan apa yang bisa kita laksanakan, mana dulu step by step apa yang harus didahulukan begitu mungkin Bu. Eh, Oh, Termasuk nanti MGMP. Kalau di MGMP kan memang kita wilayah timur jadi satu mm-mm. komunitas ya. Nah, itu juga jadi bisa kita laksanakan bersama. Jadi eh, apa istilahnya ya? eh, tambahan eh, tambahan kepekaan kita gitu biar semakin mantap biar sesuai dengan apa yang diharapkan gitu tuh. Oh gitu. Itu kalau misalkan masalah kompetensi ya Bu ya. Terus tadi kan Bu Riro juga pernah menyinggung masalah ini mereka juga gaptek ya Bu ya. Iya Nah, betul. nanti apa rencana ke depannya Bu Riril untuk agar rekan-rekannya Bu Riril itu tidak gaptek lagi masalah media dalam pembelajaran di kelas, dalam menyampaikan BK, nah seperti itu. Kira-kira nanti rencananya Bu Riril apa yang bisa Bu Riril kembangkan dari potensi-potensi yang dimiliki oleh rekannya Bu Riril? Iya mungkin yang bisa saya lakukan ya itu ya Bu, sharing eh, mungkin ya terkait kita MGMBS juga kita masukkan ke IT, apa namanya terkait IT, terkait Mm-mm. apa yang bisa apa namanya produknya apa nih gitu ketika kita masuk kelas RPP-nya bagaimana gitu atau mungkin kita memang kalau di awal apalagi apalagi di awal ya Bu kita matangkan itu apa yang kita laksanakan gitu jadi kita sharing sharing itu kalau misalnya ada kendala ya kita saling melengkapi begitu. Eh, Kemudian juga di tempat saya ini ada kemarin juga ada pelatihan Bu, Mm-mm. yang tentang ini pemakaian penggunaan digital ya, digital camp. Jadi ada beberapa hari kemarin kita manfaatkan untuk itu. Jadi udah punya bekal nih teman saya. Jadi tinggal ya secara mandiri mereka juga meng, apa ya, ya mungkin sambil lalu selalu kita ingatkan bahwa kalau ilmunya dari kami aja kurang, jadi harus secara mandiri juga Gitu. harus mereka berusaha sendiri untuk mengupgrade kemampuannya. Gitu, Bu. Oh gitu. Mungkin selain itu ada nggak Bu solusi lain yang bisa membantu Bu Riril mungkin yang bisa membantu Bu Riril untuk mengembangkan kompetensinya mereka seperti itu. Ada Iya, nggak Bu orang lain yang bisa membantu Bu Riril seperti itu? iya mungkin ada tim saya yang lain kebetulan bisa IT, mungkin juga bisa bisa ya itu tadi ya sharing ilmu eh, tentang IT, jadi eh, bisa diandalkan lah untuk itu untuk ke IT-annya begitu. Nah, gitu. Kira-kira kapan Bu Riril mau
mencobanya untuk atau Bu Riri mau ingin memberi pelatihan untuk teman-temannya memulai MGMPS-nya kira-kira kapan ya Bu? Iya, rencananya mungkin nanti bisa saya laksanakan dalam waktu dekat ya Bu. Mungkin secepatnya karena ini sudah mengawali tahun, jadi RPP juga Mm-mm. sudah harus bergerak ya. Kalau bisa ya minggu ini sudah jalan begitu Bu. Minggu ini sudah Gitu. jalan. Nah, nanti kalau misalkan suatu suatu ketika nanti ada kendala atau ada permasalahan-masalah waktu lah. Nanti siapa kira-kira yang bisa mengingatkan Bu Riri, misalkan Bu Riri disibukkan dengan kegiatan lain sampai Bu Riri lupa kira-kira nanti siapa yang bisa mengingatkan Bu Riri? Ya tim tim saya yang lain ya saling mengingatkan Bu. Eh, apa namanya? Ya saling kolaborasi lah bersama dengan teman-teman yang lain. Saya Oke, kira baik. Oh, itu oke. Oke, baik Bu Riril, ini waktunya kayaknya sudah mau habis ya. ya Tadi kira-kira Bu Riril bisa ini tidak bisa simpulkan apa inti percakapan kita hari tadi apa? Sampai kita menghasilkan apa Bu Riril? ya alhamdulillah ini ya Bu. Ya, tadi permasalahan saya tentang teman-teman saya di BK terkait kompetensinya, kemudian dan juga terkait kompetensi ke BK-an dan terkait IT ya yang menjadi PR buat saya dan tim Mm-mm. tim saya itu yang jadi PR-nya dan insya Allah ini saya sudah dapat apa namanya ya langkah langkah apa yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini harus ngapain begitu. Eh, itu mungkin Bu yang bisa saya Hmm. share. Oh iya. Bu Riril, terima kasih atas ini apa namanya waktu Bu Riril mau apa ya mengajak saya untuk berdiskusi tentang masalah dan mencari solusi dari permasalahannya Bu Riril. Nah, semoga nanti akan ada progres yang lebih baik ya Bu ya ke depannya nanti. Amin. Nah, amin. Nah, dan minggu depan insya Allah nanti kalau misalkan kita ada punya waktu, saya juga ingin ngobrol-ngobrol lagi sama Bu Ridho tergantung apa namanya terkait dengan bagaimana perkembangan progres dari teman-temannya Bu Ridho. Seperti itu ya Bu Riril. Ya, terima Oke, kasih Bu. ya, terima kasih Bu Riril. Ya, Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Bu Al. Selamat sore Bu Riril. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, tapi ya gitu masih ada rasa sedih. Oh, sedih Iya, ya. nggih. Bentar Bu Riri, maaf ya ini anak saya lagi bercerita. Ya nak bentar Oh ya. iya, Sudah Bu Riri, ampun. Oke, kita mulai lagi ya Bu. ampun. Ya, Ya, eh, apa yang ingin Bu Al sampaikan? Mungkin terkait tadi ingin kita ngobrol begitu Bu. iya. Ini Bu sebenarnya yang ingin saya sampaikan tujuan saya itu ini apa namanya? Bu Riril kan seorang guru BK ya, jadi saya tuh ingin mendapatkan ini pencerahan lah tentang bagaimana sih strategi mendidik anak ketika mereka lagi di usia toddler gitu, di usia yang sangat aktif, sangat apa namanya, kadang suka marah, tantrum, nah seperti itu. Itu tujuan saya. Iya, Oke. mamanya kerja sayang ya. Nah, kan sama Uti ya nak ya. Iya. Kalau menurut Bu Al, harapan apa ya, pengen mendidik anak itu yang diharapkan yang seperti apa Bu? Atau yang ideal menurut Bu Al itu yang seperti apa? Menurut saya, sebagai seorang ibu yang ideal tuh bisa mendidik anak dengan baik, dengan penuh kesabaran, bagaimana cara menyadarkan apa emosionalnya dia lah. Nah, seperti itu. Tapi agak sulit menurut saya seperti itu. Agak susah ya Bu. Kalau menurut Agak Bu, susah. iya, kalau menurut Bu Al, eh,
kemampuan Bu Al untuk mendidik anak di level yang tadi ideal itu sekarang berada pada posisi berapa nih Bu? Kalau saya rentangkan antara 1 sampai 10, di satu yang kurang, di 10 yang paling oke nih ideal. Menurut Bu Al di posisi yang mana? Posisi Bu Al berada sekarang? Kalau sekarang menurut saya posisi saya itu ada di angka 7. Tujuhnya gimana? Sebenarnya saya sudah apa ya Bu ya? Selama ini ya sudah berusaha lah, berusaha untuk sabar gitu kan. Apalagi saya juga paham sih masa-masanya dia itu kan masa-masanya gerak aktif. Dia ingin mencoba segala sesuatu yang ingin yang dia penasari gitu. Dia tuh penasaran dengan segala sesuatu. Dia berusaha mempertahankan apa namanya inginnya, dia ingin ini, dia berusaha mempertahankan egonya, nah seperti itu. Tapi kan kadang di sisi lain saya itu ketika banyak tugas seperti itu kadang-kadang saya emosi, emosi yang tiba-tiba meledak, mendadak gitu. Iya, Nah seperti itu. sebenarnya sangat manusiawi ya Bu. Sangat manusiawi ketika kita apa agak dengan rumit dengan keadaan ya mungkin keluarnya seperti itu gitu ya. Tapi dengan dengan kondisi yang Bu Al tadi paparkan eh, apa apa namanya eh, yang sudah Bu Al rasakan sekarang apa yang bisa Bu Al lakukan agar sesuai keinginan yang tadi itu menyeimbangkan sosial emosional ya ketika menghadapi anak. Mungkin kalau boleh saya full tadi dari perkataan Bu Al itu bagaimana? Untuk menyeimbangkan sosialnya mereka sebenarnya ini sih saya harus banyak berkomunikasi ya mungkin dengan anak saya. Jadi harus sering banyak melakukan kontak mata, komunikasi yang bagus, memberikan contoh yang bagus. Kemudian mungkin dalam hal lain mungkin saya juga harus ini mengajarkan anak-anak saya untuk apa ya, sosialnya, berteman dengan orang-orang di sekitar di sini mungkin seperti itu. Sehingga ketika mereka nanti, ketika anak saya itu apa ya, punya teman banyak, di situ kan pasti nanti akan ada permasalahan, ada Ya, perselisihan. Sehingga nanti bisa mengajarkan anak saya, oh bagaimana saya harus bersikap ketika ada teman saya hmm, seperti ini. Atau mungkin dalam lingkungan keluarga, ketika nanti harapannya tidak sesuai dengan kenyataannya, dari situ kan dia bisa ini apa ya, belajar untuk mengontrol emosinya seperti itu. Nah, tapi kan permasalahannya kadang di usia anak yang umur 3 tahun itu kan anak-anak yang sangat aktif, dia itu berusaha mempertahankan egonya ya Bu ya. ya, Dia tuh berusaha dikasih tahu itu malah memberitahu ya, seperti itu. Kadang diminta ayo kita mandi, dia marah-marah. Dia nggak mau. Dia ayo kita makan, dia marah-marah. Akhirnya dia sibuknya dengan TV-nya mungkin. oh, Kan dia iya. suka lihat Kita lihat. gitu. Oh, Jadi dia marah-marah seperti itu. Di sisi lain juga gini sih, saya tuh memberikan apa ya, TV, Android itu kan juga untuk mengurangi dia biar tidak kecanduan dengan HP. Karena kan hmm, yang saya khawatirkan ketika anak kecil bermain dengan HP kan dia sampai lupa dengan sekelilingnya. Tapi kalau misalkan dengan TV itu kan dia masih bisa beraktivitas bebas ya Bu ya iya, ketika betul. dia karena kalau dia lihat TV mungkin hanya suara yang perlu dia dengarkan, tapi dia masih bisa bermain dengan yang lainnya. Tapi di sisi lain dia ini Bu, apa ya, tidak bisa lepas dari Hmm, televisinya bahkan. Tapi ketika habis saya marahi televisinya saya ini remote-nya saya habis. simpan, dia sampai ini nangis nangis kayak apa ya, sampai 30 menit dia nggak bisa diem, nangis terus ini TV-nya seperti itu. Nah, nah itu juga kendala saya. Padahal saya juga tahu sih kalau misalkan anak itu terlalu banyak ke gadgetnya, entah itu HP, entah itu TV, biasanya kan apa ya, emosinya dia kadang kan tidak tidak apa ya, emosinya kan dia itu tidak terkontrol Oh iya, gitu, betul karena Bu. dia iya hubungannya selalu sama gadgetnya dia gitu.
Tapi di sisi lain saya juga perlu, karena dia banyak belajar juga. Dia bisa mengenal ABC, dia bisa berhitung itu juga dari televisinya. Nah, seperti itu. Jadi itu saya bingung, bagaimana ya eh, saya itu bisa mengontrol emosinya, biar dia itu tidak marah-marah ketika kita kasih tahu dia itu mau mendengarkan. Seperti itu, Bu Ririn. Ya, kalau menurut Bu Al sendiri, tadi Bu Al kan pengennya secara sosial emosional dia bisa bisa mengendalikan diri. Oh ya, kalau boleh tahu usianya 3 tahun ya Bu? Iya, 3 tahun sekarang. 3 tahun putri, begitu. Pasti akan beda ya eh, ketika laki-laki dengan usia. Iya itu. Terus tadi juga Bu Al, ini saya garis apa tarik garis ya dari Bu Al tadi yang dibicarakan Bu Al, pengennya juga di dengan teman-temannya bisa melakukan problem solvingnya sendiri gitu ya, belajar Iya. menyelesaikan masalahnya sendiri dengan keluarga juga seperti itu. Apa namanya juga bisa mengendalikan dirinya gitu. Nah kalau boleh tahu Bu Al, oh ya termasuk tadi terkait nggak bisa lepas dari anu ya Androidnya ya apa gadgetnya ya. Nah Gadgetnya dia. ya betul. Kalau menurut Bu Al langkah apa atau rencana apa yang Bu Al bisa berikan begitu terkait hal tersebut? Hmm, Mungkin langkah yang bisa saya berikan adalah memberikan banyak waktu ya untuk dia bisa bermain di luar. Itu sebenarnya yang saya juga inginkan. Saya kepingin ini sih mengajak anak saya mungkin bisa bermain di lapangan atau mungkin dia eh, bermain di playground yang ketemu dengan anak-anak seusianya sehingga nanti di situ dia bisa membangun ini, membangun aktivitas lain lah selain dia berkomunikasinya hanya dengan televisinya. Seperti itu mungkin yang bisa saya lakukan nanti, Bu. Oh, ada hal lain Bu, mungkin ada orang yang bisa Bu ajak kerjasama begitu yang bisa membangun atau membantu Bu Al dalam eh, merencanakan hal ini. Hmm, Siapa ya, Bu? Mungkin yang bisa saya selalu ajak kerjasama adalah suami. Tapi kita juga punya kendala sih karena kita juga punya kesibukan masing-masing ya Bu ya. Kita punya kesibukan masing-masing sehingga nanti iya, terkadang kalau misalkan saya sibuk, suami longgar, itu bisa sih saya minta tolong suami untuk menemani anak bermain, mungkin bisa diajak jalan-jalan berkebun di depan rumah. Iya, karena anak saya tuh juga suka ini sih, suka berkebun juga. Dia tuh suka kalau misalkan ada sayuran atau ada tomat mateng gitu dia suka panen Anu gitu ya, dia suka diajak diajak untuk berkebun di depan karpet. dia tuh suka. Iya, Dia memang sukanya panen. ya mengasihkan kok memang ya Bu ya. Iya. Iya. Terus selain suami Bu, mungkin ada orang lain yang bisa membantu Bu Al dengan rutinitas Bu Al sekarang sebagai guru, kemudian suami juga kerja, ketika mungkin ada backupan lapis tiga nih gitu ya. Siapa ya Bu ya? Selama ini sementara sih kita berdua sih. Iya. Oh Karena ya, mungkin yang iya karena yang mempunyai prinsip apa ya? Yang mempunyai prinsip yang sama lah bahwa eh, anak terlalu cenderung dengan gadget itu kurang baik iya. seperti itu. Kalau menurut Bu Al, itu tadi mungkin yang ada aktivitas lain selain gadget begitu ya, Bu. Tadi juga disinggung oleh Bu Al masalah pengendalian sosial emosionalnya begitu. Itu bagaimana rencana Bu Al? Rencana saya, ya itu Atau tadi Bu, rencana saya kepingin ini sih, pengen mengajak anak keluar dari zona depan TV-nya. oh, oh iya. Zona nyamannya, tapi zona depan Iya TV-nya. iya.
ingin mengajak keluar dari situ. Oh iya, sebenarnya ada lagi sih Bu rencana lain, solusi lain yang mungkin bisa saya gunakan. Kebetulan saya kan suka buku. Dia kalau Ya. misalkan lagi belajar dengan bukunya, dia tuh suka lupa dengan Ah, televisinya gitu. oke. Iya, ya, Berarti ada bisa. nih alternatif lain ya. Berarti Iya, ada berarti saya solusi lain. juga harus ini ya, berarti saya harus mempersiapkan banyak buku untuk terus Nah, ya, memacu apa ya, keingintahuan dia yang sangat besar itu. ya, ya. Salah satu ya Bu, cara ya. Kalau menurut Bu Al dari beberapa cara tadi berpartner dengan suami ya, gantian sip atau bagaimana Kemudian untuk CV ya. ya, kemudian tadi memperbanyak buku literasi yang bisa dibaca oleh si kecil. Nah, yang mungkin bisa dilakukan dalam waktu dekat ini apa Bu? Mungkin kalau karena saya kondisi lagi hamil tua juga, kayaknya bermain keluar itu juga agak sulit bagi saya. Mungkin yang bisa saya lakukan adalah menyiapkan ini sih banyak buku itu untuk anak saya sehingga anak saya bisa aktivitasnya bisa apa ya kayak apa ya Bu kegiatannya itu bisa tersalurkan melalui Ya, kegiatan buku mungkin atau membuat membuat permainan sederhana untuk dia seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat ini. oke, baik. Kira-kira kapan Bu bisa dilakukan terkait tadi? Itu seharusnya hari ini pun bisa sebenarnya, karena sekarang kan di Google juga banyak ya Bu ya kayaknya Oh aktivitas iya, tinggal worksheet ngeprint worksheet begitu ya yang Bu? tinggal ngeprint kayak itu bisa kayaknya itu. Ya, 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 ya. Baik, baik berarti ini saya sudah tidak sabar Bu melihat progresnya Bu Al dalam mendidik anak tadi ya untuk melepaskan gadget, kemudian juga belajar tentang sosial emosionalnya juga. Eh, Nanti mungkin di minggu depan mungkin ya Bu, di waktu yang akan datang mungkin bisa bisa melihat hasilnya bagaimana gitu. Mungkin juga bisa Iya. saya terapkan di anak saya begitu. Iya iya ya Bu ya Bu. Baik, Oke gitu. baik Bu Al, karena memang waktunya tidak banyak, saya cukupkan. Iya Saya Bu, tunggu terima kasih ya banyak. sama-sama. Saya tunggu progresnya untuk Iya. nanti hasilnya bagaimana ya. Baik, terima kasih Oke. Bu Al. Oke, sama-sama Bu. Terima kasih banyak sudah mendengarkan curhatan saya. Sama-sama. Bisa di Ya, end recording. oke.